Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Bangsa NIM 18/19/72. Saya akan membahas isu-isu parenting, yaitu pendidikan di dalam keluarga. Satu, menumbuhkan kasih sayang dalam diri anak. Jadi kasih sayang merupakan salah satu nilai yang penting perlu bagi anak-anak yang dimiliki oleh pribadinya. Secara alami, anak-anak memang akan menunjukkan sikap mencintai, murah hati, dan penuh kasih sayang. Namun orang tua juga kewajiban menumbuhkannya. Caranya sederhana, menunjukkan pentingnya kasih sayang dalam diri anak ialah dengan menunjukkan betapa kamu mencintai anak ibu. Dan kedua, membiasakan bersikap jujur. Bersikap jujur memang tidaklah sulit, namun bukan berarti itu mudah. Kejujuran ialah nilai kehidupan dasar yang harus anak-anak pegang, sadari dari kecil sampai mereka tumbuh besar tentunya. Orang tua dapat membiasakan anak bersikap jujur dengan cara memberikan kepercayaan dan pujian. Orang tua juga perlu memberikan contoh sikap yang jujur dan tidak sombong, tidak pernah berbohong juga di hadapan anak-anak, supaya ini untuk memberikan contoh suri tauladan dari orang tua untuk anaknya. 3. Menumbuhkan sikap menghargai orang lain. Sebelumnya anak-anak berinteraksi dan berkenal dengan berbagai macam orang di lingkungan masyarakat. Mereka perlu diajarkan cara menghargai orang di rumah. Anak dapat memulainya dengan belajar menghormati anggota keluarga, terutama yang lebih tua. Biasanya anak-anak untuk memberikan salam, sapaan, berbicara dengan yang sopan, juga menawarkan diri ketika ada orang tua atau saudara yang membutuhkan bantuan. 4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Sampai dengan saat-saat ini, anak-anak pastinya tidak merasa memiliki tanggung jawab yang besar. Orang tua selalu memastikan kepenuhan dan kelancaran hidup mereka dengan sangat baik. Namun akan menjadi sangat berbeda ketika anak sudah menjadi dewasa kelak. Orang tua juga memberikan tugas-tugas sederhana yang melatih tanggung jawab si anak, seperti membiasakan mereka merapikan kamar sendiri, menyiapkan perlengkapan sekolah, memasuki baju sekolah, meringkas alat-alat untuk bersekolah, atau ikut bersih, membantu rumah bersama ayahnya, ibunya, kakak perempuannya, kakak laki-lakinya. Yang kelima, mendidik anak bersikap sopan. Siapa yang tidak senang bertemu dengan anak yang mau menunjukkan sikap yang sopan? Sikap sopan perlu dimiliki anak-anak, karena itu akan menjadi cerminan diri yang baik bagi anak orang tua. Anak yang sopan terbiasa yang memberikan salam, mengucapkan permisi ketika hendak lewat, mengucapkan terima kasih saat menerima sesuatu, juga mau meminta maaf ketika melakukan hal-hal yang tidak bukan kesalahan dari perbuatan mereka. Setiap tindakan selalu membawa konsekuensinya anak masing-masing.
Perbuatan yang baik akan membuah hasil yang baik. Begitupun sebaliknya. Pemberian konsekuensi ini sebaiknya tidak dilakukan dengan ancaman dan tindakan kekerasan. Tindakan tersebut akan membuat anak merasa diatur terus-menerus oleh orang tuanya. 7. Menumbuhkan semangat dan rajin dalam diri anak. Sifat rajin dan semangat yang dimiliki anak dapat membantu anak melakukan berbagai kegiatan dengan maksimal. Orang tua dapat memberikan dukungan dan perhatian agar membuat anak-anaknya tetap bersemangat belajar dan memperjuangkan apa yang mereka cita-citakan. 8. Mulai mengenalkan anak dengan sikap yang adil. Bertindak dengan adil sangatlah penting, namun sayang tidak semua orang dapat melakukan hal-hal tersebut dengan baik. Masih saja ada orang-orang yang memposisikan kepentingannya lebih di atas orang lain. Anak-anak perlu kan adil dengan tidak membedakan mereka dengan kakaknya atau adiknya. Ini membantu anak untuk memahami tindakan adil dan terbiasa melakukan di luar rumah. Dengan ketika ada kesulitan dibantu sesuai dengan ia minta. 9. Mengajarkan anak untuk selalu menjaga lingkungan. Terakhir, namun ini tidak kalah penting, ialah mengenai lingkungan. Kita semua pastinya mengetahui akibat ketika kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Sebut saja terjadi polusi dan banjir. Itulah mengapa anak-anak itu terbiasa dengan membiasakan menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coretkan pohon-pohon, tidak dengan cara menghancurkan tanaman-tanaman yang kecil. Ketika anak berhasil menerapkan akan tumbuhnya pohon, itu tidak kalah pentingnya untuk mereka belajar menjaga lingkungan dengan cara menanam, menjaga, merawat, dan masih banyak-banyak lagi dengan cara menjaga lingkungan. Karena ini sangatlah susah bagi anak, apalagi menerapkan anaknya di tingkat usia di bawah 4 tahun ke bawah. Jadi bagi orang tua itu harus mengisi celah untuk cara menjaga lingkungan, supaya ketika mereka tumbuh dewasa mereka tidak akan kesulitan lagi bagaimana mengatasi banjir, dampak dari penebangan pohon liar. Mungkin anak-anak sudah tergambar ketika masih di usia yang sangat dini. Baik, terima kasih. Hanya itu penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.